suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. kalau mau Tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman Praremaja HKBP Romangun, seperti biasanya di akhir bulan kita kembali lagi dipertemukan dalam warna lain dalam ibadah kita, Fellowship Praremaja. Untuk itu, sebelum kita mulai acara kita, mari kita siapkan hati dan pikiran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami teman-teman Praremaja Sekolah Minggu HKBP Romangun, begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu, pendamping praremanya, Inang Pendeta, dan semua yang berkegiatan di gereja ini Tuhan, terkhusus pada pagi hari tadi Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu melalui pujian dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah pujian yang kami boleh perdengarkan merupakan sukacita bagi kami terhadap Engkau,
Begitu juga dengan firman yang kami boleh dengarkan merupakan pelita bagi kami untuk kehidupan kami di kemudian hari. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami berkumpul di mana kami boleh mengadakan fellowship yang kami selalu adakan setiap akhir bulan di minggu terakhir pengajaran kami Tuhan, di mana fellowship ini adalah warna lain dalam pengajaran kami, supaya teman-teman kami boleh begitu dekat mengenal Engkau tentang kehidupan kami Tuhan. Tema pada saat ini adalah Aku Surat Kristus. Ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin dalam acara ini Tuhan, pimpin tim multimedia, pimpin kakak sekolah minggu, pimpin semua yang beracara ini Tuhan, terlebih kepada inang pendeta kami, sehingga kami boleh mengerti bagaimana akan firman-Mu melalui fellowship ini Tuhan. Ya Tuhan, di acara saat ini bertemakan Aku adalah surat dari Kristus. Biarlah kami boleh bertransformasi, boleh berkomitmen akan diri kami bagaimana menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya Tuhan, beracaralah Engkau dari mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kembali lagi di sini bersama dengan Kak Elfrida, Bang Abdi, dan bintang tamu kita hari ini adalah Kak Cia. Kak Cia ini sebenarnya nama lengkapnya Pendeta Marcia Silayan, tapi nama gaulnya Kak Cia. Oke, luar biasa ya. Dengan tema Aku Surat Terbuka. Nah, kalau kita lihat semua ya, ini kita ada di mana nih sekarang nih ya? Kayak di suatu tempat yang apa ya? Yang futuristik ya. Nah, penasaran? Nggak berlama-lama lagi, kita akan memulai fellowship bulan Oktober hari ini. Apa kabar Inang? Kak Cia? Baik banget. Katanya kalau dipanggil Inang jadi kayak para Kamis. Iya, jangan. Jadi jangan katanya, dipanggil aja Kak Cia. Oke, silakan Inang. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Ini kali pertama aku datang di sini dan hari ini. Selamat datang kalau gitu. Oh ya, dan hari ini kita akan ngomongin soal yang keren banget, soal Timotius. Bahasa kerennya Timotius, Timothy gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Bataknya Timotius, songoni gitu kan. Iya. Jadi agak keren ya kalau nama Timotius ini. Nah, adik-adik kenal nggak siapa Timotius? Kenal nggak? Harusnya sih kenal ya Nang, karena ini udah lama gitu ya. Iya, Timotius itu tokoh yang luar biasa, orang muda yang super keren, Betul. orang muda yang wow banget, dan aku salah seorang pengagumnya Timotius. Karena Timotius dalam usia mudanya mampu melakukan hal yang luar biasa bagi pemberitaan Injil. Jangan-jangan Kak Cia ini jadi pendeta karena Timotius? Oh enggak, Enggak ya? karena kepengen aja gitu. Oh gitu ya. Oke, next Kak. Oke, boleh? Yang selanjutnya. Nah, ini Timotius, Transformer, Timotheus the Messenger Boy. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa kakak bikin Timothy the Messenger Boy? Messenger Boy itu artinya pemberi kabar, semacam informan lah gitu, semacam pemberi kabar dari Paulus kepada orang-orang percaya pada masa lalu. Jadi Timotius itu semacam pembawa berita kabar baik. Jadi Timotius itu orang yang muda tetapi mampu mempertaruhkan banyak hal, mampu melakukan yang luar biasa dalam sepanjang kehidupannya. Selanjutnya, gambar selanjutnya Kak. Nah, Christ transforming the church, churches atau misioner, transforming the world, misioner transforming the Batak's people.
Nanti kita akan lihat orang Batak tuh kayak gimana sih dulunya. Mm-mm. Lalu young people atau teenage kita transforming the world by titik. Nah, nanti titik-titiknya akan kita isi bersama-sama. Lanjut. Next Kak, boleh dibantu? Ya. Nah, ini Paulus. Paulus tuh nulis surat bukan seperti ketik-ketik kayak sekarang, tetapi Paulus dulu nulis surat pakai Di lembaran itu ya, daun pakai apa namanya? Kertas papirus mungkin. papirus ya. Atau kertas zaman dulu yang digulung-gulung seperti itu, dan Timotius membawanya kepada banyak orang. Dan yang paling keren, kadang-kadang Paulus itu menulis surat di penjara. Kamu bisa bayangin gak? Udah di penjara nulis surat pula. Dan suratnya nyampe sekarang. Surat dari Roma, surat ke Roma, surat ke Galatia, surat ke Filipi, ke semua tempat bisa sampai ke HKBP Rawamangun. Super keren. Dibaca langsung gitu ya, dari yang di zaman penjara. dulu. Kakak bisa bayangin Iya. di penjara. Itu hasil dari Paulus saat di penjara. Iya, di penjara membawa kabar baik. Orang di penjara sedih, ini enggak. Orang di penjara kepada warga jemaat di Roma, salam sejahtera bagimu, kasih Kristus bersamamu. Wow, nggak ngebayang banget. Super keren Paulus. Gambar selanjutnya Kak. Nah ini gambar selanjutnya. Nah ini dari Paulus kepada Timotius, kepada semua orang sampai ke Rawamangun. Kita nggak bisa membayangkan karena Roh Kudus, Roh Allah menguatkan Timotius dan Paulus. Betul. Sehingga mampu untuk menyampaikan pesan itu kepada kita dan kita bisa menikmatinya secara gampang sekarang ya. Iya gampang. Kita tinggal pencet-pencet lagi. Iya. Bahkan sekarang ada yang pakai denger segala. Iya, super ya Kak. Super banget. Super. Dan dengan Android kita bisa tik kayak dulu enggak ya. Nah, gambar selanjutnya. Paulus itu mentor. Tadi aku dengar nanti kita akan di Tor ya Kak. Ya di bor. Di bor. Ya, Di bor. Nah, harus ada outroom. mentor. Karena Paulus juga memiliki Timotius memiliki mentor. Mentornya Timotius itu Paulus. Timotius tidak hanya sekedar memberitakan firman begitu saja, tidak hanya sekedar menjadi messenger boy, tetapi Timotius itu punya mentor. Mentornya Timotius, Paulus, dan setiap kita mesti punya mentor. Aku juga punya mentor dulu. Mentor itu apa, Kak? Mentor itu orang mementor, membimbing, orang yang menguatkan, orang yang membimbing Timotius, membimbing kita untuk menjadi orang yang super. Jadi sebelum Timotius menjadi super, dia mempunyai orang yang membimbing, Iya. yaitu Paulus. Tetapi sebelum Paulus ada lagi, kita Ada lihat. lagi. Oke. Siapa sih? Gambar selanjutnya. Nah, ini pekerjaan Timotius, gambar selanjutnya. Lanjut terus. Timotius, nanti sebelum kita lihat orang di balik selain Timotius, kita lihat bahwa Timotius itu menjadi life transformer. Aku punya sesuatu, boleh? Itu ada semacam pakaian di atas tas, boleh diambil? Saya tadi tertinggal. Pakaian hitam, iya. kaos hitam. Di pakaiannya, di tasnya Kak Cia, mohon. Yes, Ya, iya. Kak. Boleh. Boleh diserahkan sama Iya. Kak Elfrida. Thank you, Bang. Coba dibuka. Wah, apa ini ya? Aku punya kaos. Kaosku super keren. Mau lihat nggak? Bang, kita balik dulu. Waduh. Nanti aku mau pakai kaos ini kemana-mana. Transformer. Sama seperti gambar kita pada hari ini. Dari belakangnya dong. Keren kan? Be transform. Be transform. Menjadi orang yang berubah. Dan kaos ini akan mengingatkan kita untuk menjadi orang yang selalu berubah di dalam sepanjang kehidupan. Amin. Lanjut gambarnya, Luar Kak. biasa. Ini buat saya, bukan ya? Nanti kita pikirkan siapa yang menang, mungkin bisa serah terima nanti. Waduh. Lanjut gambar selanjutnya, nanti kita sudah baca. Lanjut. Ini harus mengakar. Firman Tuhan itu harus mengakar, nggak bisa sembarangan. Tadi gambar selanjutnya Kak Cia bilang bahwa Timotius itu yang membimbing tidak hanya Paulus, tapi ada ibunya, ada opungnya Louis, membimbing Paulus dari kecil banget, mendengarkan firman Tuhan sehingga menjadi seorang pemuda, menjadi seorang dewasa yang luar biasa kayak gitu. Iya, Kak, di HKBP Rawamangun di sekolah minggu sebenarnya ada namanya grup kelompok baca Alkitab. Nah, mungkin buat yang anak teman-teman para remaja mereka udah bisa baca sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak kecil contohnya seperti ini nih Kak, dibacain sama mamanya, bahkan sama opungnya gitu. Ya keren ya. Itu harusnya bisa mengakar ya, tadi kan Kakak gambar akar bahwa
pendidikan atau didikan atau mentoring atau pengenalan terhadap Alkitab itu, terhadap kitab suci itu emang dari kecil. Dari gitu ya. kecil, dari nggak kelihatan, dari di dalam rahim kita harus sudah mendengar firman Tuhan. Seperti Timotius. Seperti Timotius menjadi orang yang sekali lagi luar biasa. Biasa. Gambar selanjutnya Kak. Nah, to be, jadi gambar sebelumnya boleh sekarang ya. Timotius itu menjadi anak yang mendengarkan firman Tuhan. Gambar selanjutnya to be, untuk menjadi seorang messenger boy. Nggak gampang loh. Iya. Seperti aku menjadi pendeta nggak gampang Nggak loh. gampang, ya. Gila, susah banget gitu menjadi pendeta. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Gambar selanjutnya Kak. Terus menjadi life transformer ya. Lanjut. Gambar lanjut. Nah ini, udah pernah nonton ini belum? Letters to God. Letters to God. Nanti aku kasih Iya. sama Kak Elfrida filmnya. Bisa kita tonton di YouTube, keren. Ini super keren. Anak yang mengirimkan surat sama seperti Paulus dan anak yang merubah banyak kehidupan orang. Nanti kita bisa meniru anak ini. Gambar Iya. selanjutnya. Mungkin teman-teman di rumah juga boleh ya, nanti kan YouTube gampang sekali ya, tinggal Boleh, Letters to gampang. God gitu ya, bisa ditonton di YouTube. Dan hari ini, adik-adik, adalah hari reformasi. Adik-adik pernah mendengar Martin Luther? Setiap hari Minggu kita dengar loh. Iya. Yang namanya dengar titah, Iya. yang namanya dengar maka tindakan atau pengakuan imam rasuli, itu semua dari katekismus kecil Martin Luther. Martin Luther adalah seorang yang luar biasa sama seperti Timotius. Martin Luther adalah seorang reformator. Martin Luther mengubah kehidupan gereja menjadi lebih baik lagi, sehingga sekarang ada yang disebut dengan Huria Kristen Batak Protestan. Gambar selanjutnya Kak. Terus gambarnya. Terus kita perlihatkan gambarnya. Terus, nah ini ada lagi. Ada juga yang disebut Martin Luther King. Tidak hanya Martin Luther yang merubah gereja, tetapi ada juga yang disebut Martin Luther King, seorang berkulit hitam tetapi mampu merubah keadaan. Bahkan Martin Luther King mengatakan, I have dream. Saya memiliki mimpi akan keadilan di dalam dunia ini. Selanjutnya. Nah ini, keseadilan, kesetaraan. Itu yang dilakukan oleh Martin Luther King. Gak ada pembedaan ya Kak ya? Tidak ada, mau kurus, mau gemuk kayak aku, udah gemuk, hitam, pendek, nggak masalah. Di hadapan Tuhan nggak masalah. Sama, gemuk, hitam, ya. pendek, mau tinggi, cantik, keren kayak foto model, atau kayak aku, semua sama di hadapan Tuhan. Kayak gitu loh Kak. Betul. Gambar selanjutnya. Nah ini Martin Luther dan Martin Luther King. Nanti ingat ya, gambar ini bisa jadi pertanyaan loh. Siapa Martin Luther? Siapa Martin Luther King? Nah, ayo diingat-ingat dulu. Ya, Untuk Martin next. Luther adalah reformator gereja, Martin Luther King adalah reformator untuk mencari kesetaraan dan keadilan. Gambar selanjutnya. HKBP, kayak gimana sih reformasi atau transformasinya? Perubahan HKBP kita lihat. Nanti jalan terus gambarnya ya Kak. Iya. Nah ini, nanti bisa jadi ini gambarnya ya. Oh ini aku tahu ini, Ini siapa ya? Gambar siapa ya Kak? si No Manson. No Mohon maaf, Manson. ya. Nah, Oke, No iya. Manson adalah rasulnya orang Batak. No Manson adalah pekabar Injilnya orang Batak yang merubah tanah Batak menjadi super keren. Gambar selanjutnya. Nah ini HKBP Sipiongot. Duluan ada HKBP Sipiongot, baru HKBP Rawamangun. Kayaknya Kak Cia pernah di sini ya? Ya, aku pernah di sini. Aku berasal dari HKBP Tebet tapi pindahnya ke sini. Kepagarannya lagi ke hutan, yang ada hutan. Di semua negeri yang ada negeri, ada negeri. Masih di Indonesia kah itu? Di Indonesia. Masih di Indonesia. Sebuah negara di Indonesia namanya negeri Anta Berantah. Kak. Lanjut. Nah ini raja orang Batak, Raja Pontas. Dulu pakai anting gede banget, lebih gede daripada antingnya Kak Cia. Tetapi No Manson mampu merubah dia Menjadi orang Kristen dan menjadi pemberita Injil. Lanjut. luar biasa. Nah ini marga apa ya yang hitam-hitam begini nih ya, hitam kecil botak lagi. Dulu orang Batak seperti ini, tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh para pekabar Injil. Disekolahin, makanya ada sekolah-sekolah HKBP, ada sekolah-sekolahnya orang Batak. Coba kita lihat gambar tadi Kak, sebelumnya. Dulu seperti ini, sekarang seperti Keren kayak kita. berubah. Lanjut lagi Kak, Tuh. semakin keren. Lanjut lagi Udah Kak. pada pakai baju. Ini dulu. Lanjut Kak, gambarnya Kak. Ini dulu, laki-laki Batak ya. Kalau sekarang udah pakai jas, Udah pakai jas. dasi Kayak ya. Bang Abdi. Iya, Pakai keren. jas, keren. Lanjut. Ini dulu sekali. Lanjutnya.
Lanjut lagi Kak. Nah ini yang dilakukan oleh pekabar Injil, yang dilakukan oleh Timotius itu dari negara mana ya Kak? Aku lihat dulu di sini ya, supaya lebih dekat. Dari sebuah negeri, itu jauhnya berapa kilometer ya Kak? Boleh Aku dilihat? kasih contoh 400 berapa ya itu? 1000 berapa? 2 6 8 2 km 2000-an. Iya. 2000 sekian gitu ya. Kalau naik pesawat 3 jam, itu dari Makedonia ke Efesus. Tetapi Timotius tuh jalan kaki. Wow. Bisa bayangin nggak? Nyampainya kapan Kak? Tapi nyampe, buktinya suratnya sampai sekarang ada kok. Ada di Alkitab. Nah itu kerennya, Iya, karena luar kekuatan dari roh Allah, Kudus. roh kudus yang luar biasa. Lanjut gambarnya Kak. Ini aku dari gereja di Jakarta Selatan, dari nomor kode posnya 1280 Tebet ya. ke sebuah negeri yang tidak ada kode posnya. Si Piongot itu ya. Apa garansi Piongot? Kalau si Piongot masih Oh ya, resort masih ini, sana lagi masih ya. di sininya masih kira-kira sekitar 7 jam atau 10 jam dari si Piongot, masih ke dalamnya dalam. Itu ada kendaraan nggak sih sebenarnya atau jalan kaki jangan-jangan? Dulu naik RBT itu sepeda motor. Oh oke. Tapi kalau banjir nggak bisa masuk, jadi harus nungguin sampai rata. Jangan-jangan motornya yang diangkat. Iya bisa jadi. Lanjut Oke. Kak, lanjut terus. Ini aku dari tempat yang beginian, ini ambasador, dari tempat yang semua all is happening, semua ada, pakai microwave, masak seperti itu, semua tinggal serba pencet. Iya. Pergi ke tempat, gambar selanjutnya Kak. Tapi keren, justru aku menemukan sukacita di sini. Tiang listrik aja udah miring ya. Lihat yang listriknya miring, Udah nggak lurus. nggak lurus. Tetapi Roh Allah justru bekerja bersama-sama dengan orang yang mengimaninya, yang percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat kuasa itu memegang tangan kita, kesulitan seperti apapun yang kita hadapi. Ini lagi Kak tempatku yang terakhir, HKBP Berangir. Kelihatan nggak rumah Kak di situ? Enggak. Kelihatan manusia nggak di situ? Enggak. Enggak, Ini jangan-jangan rumahnya di pohon ya. Jangan. Dan banyak sekali kera di situ. Dan kalau hujan turun jangan harap bisa lewat sini Kak. Oke, Ini. begini. Kalau hujan turun kita harus membaptis orang, terpaksa kita harus motong ke kebun lain. Oh, kirain dibaptisnya di sini. Enggak. Kayak Yohanes. Iya. Tetapi sekali lagi tangan Tuhan, makanya HKBP ada di mana-mana. Yes. Bukan karena orangnya Kak. Ya, Tangan tapi Tuhan. tangan Tuhan. Melalui Roh Kudus Roh Kudus yang luar yang biasa. bekerja sehingga ada messenger dari Timotius, Iya. dari Paulus, dia sebelum-sebelumnya, Timotius, Kacia, Dan adik-adik, dan adik-adik semua Kak tentunya. Elfrida, semua orang Semua bisa orang. menjadi messenger boy and messenger girl gitu. Betul. Lanjut. Nah ini HKBP Berangir sebelum aku kesini, kalau jalan ini jalannya hancur lebur. Jadi kalau ke gereja kadang-kadang udah sampai segala macam lumpur ada di kaki, nggak masalah, masuk aja gereja. Jadi nanti yang ngepel gereja marah-marah. Boro-boro Doa-doa. kalau di sini ke gereja kan high heels, Iya, kalau gitu di ya. Kalau di sana pakai boot, boro-boro. pakai boot. Kalau Itu misalnya, iya kalau misalnya hujan terpaksa saya pakai boot, toganya digantung terus pergi gini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. Untuk memberitakan ya. Nah ini waktu messenger. aku masih calon pendeta, waktu ke si Piongot, pagarannya si Piongot, bersama dengan anak-anak, dan sekarang anak-anaknya sudah jadi sarjana, Wow, anak-anaknya luar sudah biasa. besar, dan tidak melihat mereka Kristen atau Islam. Oh ya, Semuanya, ya, semua lintas. semuanya lintas agama, karena firman Tuhan juga berlaku bagi mereka. Mereka sudah Amin. mendengarkan firman Tuhan, dan mereka yang bukan Kristen, mereka juga masuk ke sekolah minggu dulu, mendengarkan Luar kabar biasa. baik. Nah ini saya dengan teman-teman saya, kalau pulang agak-agak ke mana tuh? Ambas, bukan? Enggak, siapa tuh yang ke arah sana? Ke Oh, Arion. ini MKG. Iya, iya, biasanya ke sana kalau pulang. Gading. Gading, ya lanjut. Tapi kalau lagi ke si borong-borong ini food court. Boleh lihat yang di atas gambarnya? Iya, iya. Yang enggak yang tadi sebelumnya, food Sebelumnya. court. Food court Kelapa Gading. Ini Kelapa Yang- Gading. Satu iya. orang makan 150.000 sekali makan. Di bawahnya, ini 8 orang makan 50.000, udah makan semuanya. Dan pakaian saya juga saya beli di sini. Itu ada burjer. Burjer itu pakaian seperti pasar Senen sana. Saya beli aja begitu. Dan saya merasa sukacita di sana. Ini food court. Jadi kalau adik-adik ada yang mau jadi pendeta, harus siap. Mau di mana kek, tangan Tuhan itu akan kuat kuasa membimbing kita. Lanjut Kak. Amin.
Nah, dari jalan yang indah ke jalan tadi ya. Lanjut terus. Layang-layang ya, ke yang Ke yang nggak tahu lah itu ya. yang super becek. Ya. Lanjut. Nah, jalan beginian. Jadi kalau ada debu pasir itu, kita nggak bisa ngelihat apapun, cuman tancap gas cuy, hajar terus. Karena sekali lagi saya selalu mengatakan tangan Tuhan itu nggak bisa diukur. Lanjut. Nah ini harus kita lakukan nih. Kalau sekarang kalau di HKBP Berangir atau HKBP Sipiongot atau HKBP Siborong-Borong, susah banget Kak jaringan Kak kayak gini. Boro-boro ya untuk WA, Instagram gitu ya. Kami harus ke kota dulu, baru bisa dapat jaringan. SMS aja juga susah ya. Iya susah, tetapi lagi-lagi firman Tuhan kemana aja nyampe kok. Bisa nyampe. Berarti adik-adik juga, saya yakin suatu hari dari gereja ini, adik-adik yang mendengarkan aku siang hari ini akan menjadi seorang atau beberapa orang pendeta Huria Kristen Batak Protestan. Menjadi Timotius selanjutnya. Menjadi Timotius apapun pekerjaannya. Gambar selanjutnya Kak. Nih online youth group ini bisa kita bikin dan sudah ada ya Kak ya? Di sini? Nah, Belum ada. nanti kita bisa bikin ini supaya kita semakin dikuatkan satu dengan yang lainnya. Lanjut. Nah ini, adik-adik juga bisa memberitakan firman. Kalau dulu Timotius harus jalan kaki atau Kak Cia harus naik RBT motor, adik-adik bisa melakukan lewat Zoom, memberitakan kabar baik, membuat komsel bersama dengan kakak-kakak mentor. Seperti saat ini, Oh ya? fellowship kan kita lewat Oh Zoom. iya betul, ya pasti kan? keren. Jadi kita bisa ketemu ya satu sama yang lain ya Kak Nggak ya. ada halangan. Nggak ada COVID nggak ada halangan. Nggak ada dong. halangan. Iya, Karena sekali lagi Tuhan senantiasa menguatkan kita. betul. Super keren. Lanjut Kak. Nah ini kita bisa melakukan ini lewat Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat apapun. Tangan Tuhan itu semakin lama lebar, lintas budaya, lintas iman, lintas gereja, lintas apapun. Kekuatan Tuhan itu tidak terukur. Kekuatan Tuhan itu luar biasa. Lanjut. Ya lanjut terus gambarnya. Lanjut. Ini akan kita lakukan. Ya. Terus gambarnya. Lanjut. Ya, melakukan ini ya Kak. Ya, tanpa batas ya. Tanpa batas. Apapun bisa kita lakukan untuk menjadi messenger itu Iya, ya. messenger. menjadi Lanjut. Timotius. Lanjut terus Kak. Lanjut. Oh iya stop. Ke atasnya tadi, young people, teenage, transforming the world by. Nah Kit- ini Kayak gimana? yang kita mau bahas saat ini. Menurut kakak kayak gimana? Transforming by. Dari diriku sendiri dulu. Seperti Aku apa Kak mau kira-kira? melakukan sesuatu untuk merubah diri aku misalnya. Mhm, Yang hal-hal kecil aja. mhm, Dari yang baca Alkitab aja kayak KBA kita kan. Belum bisa tuntas untuk 1 tahun ini. mhm, Nah itu dikejar. mhm. Nah begitu kita sudah diri kita berubah, berarti kita juga bisa dong ngajak yang lain. Iya, iya. Enggak Kak? Iya. Gitu. Kira-kira seperti itu enggak? Iya, dan tangan Tuhan tadi aku bilang ya, aku tinggal di tempat yang all is happening. Kalau misalnya mau makan mbak, ya non, mbak dan mbak. Atau bau mama, papa, mbak, segala macam. Tapi tiba-tiba ke Sipiongot kakak tahu, saya harus belajar masak pakai kompor hook. Adik-adik tahu nggak kompor hook? Nanti tanya Mopung ya, kompor hook apa sih? Kompor hook itu kompor minyak. Sampai kadang-kadang aku lupa mana minyak goreng, mana minyak tanah. Dimasukin aja semua, dimasak, diaduk-aduk semua. Dan adik-adik tahu, aku senang sekali ketika ditempatkan di Siborong-Borong. Sekali lagi, tempat dengan food court yang serba murah, tempat dengan orang-orang yang serba baik, dan kabar baik juga ada di HKBP Siborong-Borong. Bahkan tempat yang tidak terlihat, yang gak ada jaringannya, tangan Tuhan sekali lagi sampai ke sana. Itu sebabnya kita menantang adik-adik. Ya, ini ya, young people, teenage ya, young people, teenage ya, teenage. anak-anak pra remaja ini, teman-teman kita ini, transforming the world by, ini kita By. mau tantang adik-adik kita. Aha. Kalau contohnya tadi Kak Cia, dari kehidupannya di Jakarta luar biasa segala macam, kemudian dia harus bertransformasi, ya kan, Iya. menjadi pekabar, membawa firman, dan dia lakukan banyak hal untuk membawa
kebaikan bagi orang lain. Dan Nah, kakak tahu nggak dulu pakai bahasa Batak semua. bahasa Aku nggak Batak ngerti. semua, iya. Bahasa apa kak ini? Dunia kak ini? Orangkah mereka? Nggak Gue ngerti. anak Jakarta gitu ya. Siapa lu? Ngapain lu? Gitu dulu. Tapi itu dulu. Iya. Tapi sekarang banget. Lanjut. Iya. Kak. Nah, kita mau tantang adik-adik gimana Iya. caranya nih Kak Cia? Ada satu form, Mhm. formnya ada di situ Kak. Ada satu form. Ya mungkin teman-teman semua sudah dapat di grupnya masing-masing, grup kelas, namanya form komitmenku. Nah, Kak Cia akan menantang adik-adik semua untuk melakukan transformasi yang adik-adik sekiranya mampu untuk lakukan untuk perubahan diri, nggak cuma diri tapi juga dapat mengajak orang-orang untuk berubah dan memberikan kebaikan bagi orang sekitar. Nah itu nanti diisi, kita akan split, nanti akan di split ke breakout room. Nanti teman-teman semua akan secara otomatis di split oleh kakak-kakak administratornya ke Tapi sebelum di split kak, kita baca dulu nanti Boleh, boleh ke boleh. atas. Kita baca dulu dari 2 Timotius. Tadi kan baru ceritanya ya. yes. Sekarang kita baca ayatnya. Apa sih yang tertulis? Yang tadi ke atas kak. 2 Timotius dan 2 Korin. Boleh Kak Elfrida bacakan? Ya. 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian Dan satu firman lagi Tuhan. Kak, 1 Korin. Ya, 2 Korin. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, sekarang Demikian adik-adik, firman Tuhan. aku mau adik-adik membuat komitmen nanti di dalam breaking room. Komitmen mau melakukan apa? Karena tidak mungkin bisa menjadi Timotius langsung, tidak. Ya. Tidak mungkin bisa jadi pendeta. Semua mengalami proses menjadi transformasi pada diri, baru Betul. bisa mentransformasi orang. Betul. Dan nanti ini kalinya bisa dibagi yang paling keren ya Kak? Oh gitu. Atau gimana? Guys, ini hadiah guys salah satunya. Keren kan? Keren banget. Aku juga mau nih kalau boleh bertanya nih. Transformer. Ya, tapi sebelum ini kita lagi nunggu teman-teman semua di rumah yang Oke. ingin bertanya kepada Kak Cia, dibuka 3 penanya. Oke, boleh. 3 penanya nanti akan dapat hadiah dari panitia. Dibuka 3 penanya. Nah, sebelum ada yang bertanya, aku mau bertanya dulu nih Kak. Oke. Adik-adik, teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis di chat, di kolom chat. Nanti kakak-kakak dari admin akan membantu untuk memilihkan pertanyaannya. Kak, Oke. sebelum menjadi Timotius seperti ini, Mhm. seperti yang sekarang ini, hidup kakaknya seperti ini, Mhm. ada sesuatu hal yang kakak transformasi yang luar biasa nggak dalam hidup kakak? Gaya hidup. Gaya hidup, contohnya seperti apa Kak? Apapun dulu yang melakukan orang lain. Yaitu? Apapun dulu serba pencet. Kalau sekarang harus seperti ini. Kalau Oke. sekarang harus nyangkul. Kalau sekarang harus jalan pakai kaki. Kalau dulu naik bajai. Atau telepon bluebird. Kalau sekarang enggak pakai kaki. Kemanapun, bahkan ke jalan yang becek. Perubahan gaya hidup bahwa semuanya harus dijalani dengan bahagia gitu ya, Iya. dengan sukacita gitu Dengan ya. sukacita dan cara berpikir. Iya. Berpikirnya seperti apa Kak? Berpikir bahwa hidup ini tidak mudah, tetapi harus melalui proses dan harus menjadi berkat bagi orang lain, sama seperti Timotius. Nggak peduli seperti apapun jalannya, nggak peduli seperti apapun susahnya, karena
tangan Tuhan itu aku merinding terus kalau ngomong ini. Tangan Tuhan itu so luar biasa, betul-betul tak terkatakan kehebatannya. Nah, aku sudah ada. Aku tahan dulu nih yang bertanya ke Kak Cia. Oke. Silakan di layar Kak. Boleh chatnya? Ya. Dari Hanaya GMA. Jadi Kak, kalau kita mau ada rasa perubahan tapi tidak percaya diri, ingin berubah, itu gimana? Jadi dia pengen berubah Kak, tapi nggak pede gitu. Maksud mungkin kan anak-anak zaman sekarang, beda sendiri gitu kan ya. Takut gitu, takut melakukan perubahan. Itu gimana ya? Dia nanya. Caranya gimana ya? Pelan-pelan dong Kak. Pelan-pelan Dek katanya Dek. Aku mana bisa kayak gini dulu. Mana bisa ngomong di depan orang. Bisa tanya teman-temanku di sekolah minggu HKBP Tebet. Juara pun tidak pernah. Ngomong di depan pun tidak pernah. Jangan-jangan kalau nanya kenal Marcia Silayan nggak? Enggak. 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 Dikenal juga enggak. Pokoknya lulus sekolah minggu Malua dan hilang ke Sipiongot. Hilang aja begitu. Gitu ya. Enggak Pelan-pelan. Pelan-pelan. Berproses. Dan Kak Cia nggak pernah jadi juara di sekolah minggu. Tapi sekarang kita bisa adu. Ya, jadi selain pelan-pelan apalagi Kak? Jadi pelan-pelan kan Dan dia nggak mau. percaya diri. Ada kemauan. Ada kemauan. Itu yang paling utama mungkin ya. Ada kemauan dan pasti prosesnya perlahan, nggak bisa gitu ya. Karena Roh Kudus sudah ada, mau atau tidak? Ya, karena masing-masing kita sudah punya Roh Kudus dan Iya, dipimpin sudah. oleh Roh Kudus Iya. dan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk transform tadi Iya, ya. karena setiap minggu kan pendeta ngomong Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua orang tidak peduli seperti apapun dia, nggak punya kaki, nggak punya hidung, nggak punya telinga, berkat Tuhan selalu ada. Luar biasa. Luar biasa. Ada lagi Kak pertanyaan selanjutnya? Kalau enggak aku mau isi dulu. Enggak? Belum? Oke, sebelum aku bertanya, tadi aku tahan dulu pertanyaan aku. Oke. Jangan lupa teman-teman, habis ini kalian bersiap untuk ke breakout room. Jangan lupa menyiapkan semua alat tulis dan form yang sudah disiapkan di WA grup kalian masing-masing. Coba tanya kakak abang guru sekolah minggu jika misalnya belum memiliki form, tapi jangan sedih. Nanti di breakout room juga akan di-share formnya. Nah, nanti di breakout room kita akan lebih banyak membahas tentang tantangan tadi. Dan untuk kakak-kakak GSM, kakak-kakak pelayan sekolah minggu, jangan lupa form yang sudah diisi teman-teman semua difoto dan dikumpulkan di grup kita. Oke, saya bertanya nih, kalau misalnya belum ada ya. Nah, aku mau bertanya nih Kak Cia. Oke. Tadi kalau aku dengar tuh kayaknya Kak Cia tuh normal-normal aja, lurus-lurus aja gitu. Nggak ada suatu hal yang dilakukan tuh buruk gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang punya pengalaman buruk banget, kelam lah gitu ya, yang mungkin akhirnya tadi kayak ada yang kurang percaya diri untuk melakukan perubahan, gimana Kak? Apakah punya pengalaman yang seperti itu? Punya dong. Wow, Aku apa itu? dulu tidak anak pintar. Oke. Bukan anak pintar, selalu dimarahin tiap hari karena tidak tahu yang disebut kosinus tangen. Selalu matematikanya jelek melulu nilainya. Selalu apa-apa nggak bisa, apa-apa Bandel nggak? bukan anak baik, dulu kelakuanku kurang. Aku kemudian berubah sedikit ya, ranking 1 udah berubah, tapi kelakuannya masih buruk. Dan Tuhan merubah itu semua. Suka ngerjain orang mungkin. Suka ngerjain orang, suka ngerjain guru. Dan dipanggil, dulu saya sekolah di PSKD, bisa dicek. Guru-guru PSKD masih ada, Ibu Sinurat, Ibu segala macam lah masih ada di situ. Mereka punya pengalaman dengan saya. Tetapi lagi-lagi Kak, Tuhan mengubah. Yang tadinya males belajar, males melakukan apapun, dirubah. Tapi nggak gampang mau dirubah Kak. Kita harus mau dan harus berkomitmen. Pertama harus mau untuk dirubah gitu ya. Baru melakukan perubahan pelan-pelan gitu ya, perlahan-lahan. Kan nggak bisa cepet-cepet loh Kak. Ya, Harus dan pelan-pelan. jangan takut, Roh Kudus pasti menyertai kita untuk setiap perubahannya gitu ya Selalu, Kak ya. always. Jadi teman-teman Kak Cia pun yang sudah menjadi Timotius zaman now itu punya masa lalu yang nggak lurus-lurus gitu ya, nggak baik-baik aja gitu. Bukan orang yang lurus gitu ya, yang kudus gitu ya. Tapi
Kak Cia mau bertransformasi Dan merubah melakukan diri. dan merubah diri. Dan mempertaruhkan yang seneng-seneng. All is happy, kalau dulu all is happy, all is happening, semuanya ada, aku tinggalin. Aku pergi ke tempat yang aku tidak tahu di mana. Oke. Luar biasa. Penanya selanjutnya dari kelas 7 Jose Sitorus. Oke. Kak, saya mau bertanya. Saya mau bertekad bertekun untuk belajar, tetapi susah sekali untuk berubah. Supaya mau rajin belajar gimana caranya, Kak? Siapa orang yang paling kamu suka di dunia, orang paling pinter? Cek, cari di internet, Oh, tiru dia. Ada yang punya Facebook, itu orang pinter loh. Yang punya Facebook, ada yang namanya Soekarno, ada yang namanya Gus Dur, ada namanya Joko Widodo. Walaupun wajahnya nggak ganteng-ganteng banget, tapi bisa jadi presiden. Nih keren banget. Wajahnya biasa-biasa saja, tetapi sekali lagi ia mampu menjadi orang yang luar biasa. oke. Harus bisa, walaupun susahnya setengah mati. Sampai begitu ya. Baca firman Tuhan ke gereja. Dulu aku paling malas ke gereja. Dulu kan sekolah minggu jam 7:30 Kak. Iya, iya. Aku tertekan karena aku mau nonton Doraemon. Iya, benar-benar. Aku bilang lah pusing segala macam lah aku bilang. Habis lah aku dimarahin. Supaya nonton Doraemon. Iya, padahal suatu hari aku jadi pendeta nggak ada yang tahu. Pokoknya dulu hidup Doraemon. Jadi mungkin siapa yang kita sukai itu bisa menjadi role model. Iya, kali bisa ya, menjadi Kak, ya. role model. Bisa kamu cari Pemicu orang, lah ya, iya pemicu pemicu. kita. Harus Pengen seperti jadi dia. seperti itu gitu Gonna ya. be. Mm-mm. Tapi hati-hati cari role model yang benar-benar bisa kita jadikan role model tentunya ya, Kak ya. Aku role modelku juga bapak tuaku dan bauku. Walaupun dulu biasa-biasa saja, tapi kemudian bisa keluar negeri, bisa kemana-mana. Aku mengatakan suatu hari kau yang jemput aku di bandara, tapi bukan bandara nasional ya, internasional. Dan Oke. betul-betul itu kejadian. Oke, luar biasa. Ya, nah sekali lagi Kak Elfrida mau mengingatkan teman-teman semua untuk menyiapkan alat tulis, Alkitab untuk di breakout room saat kita nanti akan dipindahkan ke breakout room untuk mengisi form komitmen kita dan sharing mengenai komitmen yang akan kita lakukan. Oke, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman untuk menjadi seorang Timotius masa kini, Kak? Maksudnya pesan seperti apa, Kak? Apa yang ingin dilakukan? Maksudnya sebagai orang Kristen kan kita punya tugas utama kita kan, yaitu menyebarkan Injil, firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang kan kita mungkin malu atau lupa atau memang nggak teringat untuk pesan itu gitu. Iya. Nah, untuk hari ini kan kita belajar apapun yang kita lakukan kita harus berubah dan itu menjadi perubahan yang menyenangkan hati Tuhan. Iya. Nah, bagaimana sih cara-caranya buat teman-teman yang di rumah nih, dari mungkin mereka yang nggak pede atau segala macem, dan apa yang mereka harus selalu ingat supaya mereka bisa menjadi Timotius masa kini? Menyerahkan diri sama Tuhan. Tadi kan aku udah bilang, pendeta selalu mengatakan atau Sintua mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sudah ada nih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sudah ada nih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah ada. Mari kita menyerahkan segala sesuatu dalam ketakutan. Aku juga kadang suka takut. Dan adik-adik tahu nggak? Pernah suatu hari masuk ular ke rumahku. Bisa bayangin gimana caranya ngilangin ular? Wow. Tuhan menguatkan saya untuk berpikir bagaimana mengatasi ular ini. Ya, berarti kita selalu ada penolongnya. Ya, Tuhan menolong. Tuhan selalu menolong. Oke, penanya selanjutnya. Ketutup, Kak. Ya. Kak, HKBP didirikan tahun berapa? 7 Oktober. Arti huria di HKBP apa, Kak? Ada 3 nih dia, borongan ya. John Peter, dari John Peter, dia bertanya ada 3 hal. Yang pertama, HKBP didirikan tahun berapa? Yang kedua, arti huria HKBP apa? Yang ketiga, Kak, kalau mau berubah biar nggak cepet marah gimana, Kak? Aku gampang marah. Yang pertama, nanti ditanya ya. HKBP tanggal lahirnya ingat sebagus-bagusnya. 7 Oktober 1861. Dan nanti dihitung udah berapa umurnya HKBP.
Baru ulang tahun kemarin. Baru ulang tahun HKBP. 7 Oktober 1861. Ingat baik-baik. Dan yang kedua, 160 tahun. ya. Lalu yang kedua, HKBP. HKBP gereja suku. Tadi boleh Kak gambar tadi ketika orang Batak hitam-hitam tadi itu? Oh, yang ada orang bule terus ada anak-anak kecil-kecil Iya, yang iya. hitam. Boleh gambarnya? Sedikit saja, sebentar saja. Yang lagi belajar bersama, terus yang hitam-hitam kecil-kecil. Anggap tadi- aja margasi lain lah. Tadi kan ada bule-bule itu di belakangnya yang silain kecil-kecil itu. Sama Panjaitan, Jejer. mamaku juga baru Panjaitan. Sebelumnya. Terus di atas banget tadi Kak. Sebelumnya. Dan sementara cari gambar Kak, Kakak tahu nggak rokku ini harganya berapa? Berapa? 8.000. Hede, Tadi kok kan bisa? aku bilang, aku beli barang di pasar, ini aku beli 8.000. Ini di butik mana ini? Di butik si borong-borong. Buat kenang-kenangan aku beli. Boleh Oke. titip dong. Oke, ini kenapa disebut Huria Kristen Batak Protestan? Karena gereja ini diberitakan kabar baik untuk orang-orang Batak. Dan gambar selanjutnya Kak, mentransformasi orang Batak dari yang gambar sebelumnya Kak. Gambar sebelumnya dari yang seperti terus yang tadi hitam itu. Nah, ini. Terus maju lagi Kak. Yang sama bule hitam, Maju tadi yang kecil-kecil, anak-anak kecil tadi Kak. yang margasi lain itu. Masih maju, ya. Terus. Dari Nah, yang seperti ini ditransformasi menjadi seperti sekarang dan menjadi seperti aku, seperti kami. Sudah berubah. sudah berubah. Makanya adik-adik aku berharap adik-adik pintar berbahasa Batak, pandai budaya Batak, karena yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, ke bahasa Batak dengan letter Batak, dengan huruf Batak, Perjanjian Baru Nomensen, Perjanjian Lama PH Johansen. Orang-orang bermata biru, orang-orang bule bisa berbahasa Batak. Artinya, aku berharap adik-adik menjadi orang yang ahli bahasa Batak, ahli budaya Batak, menyaingi orang-orang bule itu. Iya, bulan lalu kita tentang itu Kak. Saya apa ya temanya? Isedo. Halak Batak itu. Halak Batak. Halak Batak gitu. ketong gitu ya. Bangga akan suku Bangga, Batak. gereja mana HKBP tong. Iya. Gitu loh. Oke, pertanyaan habis, sudah diborong semua. Yang terakhir Oh, tadi tapi apa? yang tadi yang marah. Oh, Belum. kalau marah tarik napas. Biasanya aku ya. Itu sampai 100. Jangan 10. Panjang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pelan-pelan tapi ngitungnya dalam hati. Dikeluarkan. Ditarik lagi sampai 3 kali, hitung 10 sampai 1. Sambil matanya ditutup. Nanti hati kita akan sedikit tenang. Setiap hari belajar bersabar, sama seperti Allah yang selalu bersabar menghadapi manusia. Kalau Allah nggak sabar, habis kita. Tapi karena Allah sabar dan pengasih dan penyayang, makanya kita bisa hidup dan bersuka cita sampai sekarang. Luar biasa. Oke, sesi ini sudah selesai. Sudah selesai Kak? Sudah? Oke, 3 penanya sudah ada semua. Kita bersiap-siap ke breakout room. Kak Frida masih mengingatkan teman-teman semua untuk menyiapkan lembar-lembarnya, jadi alat tulis, lembar formnya, sebelum kalian semua pindah ke breakout room. Oke? Apakah kita pindah sekarang? Pindah sekarang? Belum? Belum, oke. Jadi Kak, sebenarnya tahun lalu itu kita temanya ada kamu apa I love Bible. Jadi ini sebenarnya kita refleksi dari yang I love Bible. Jadi ketika kita sudah mengenal Alkitab seperti Timotius ya kan dari kecil, maka kita mampu bertransformasi. Betul nggak Kak? Iya betul. Kayak gitu kan. Jadi teman-teman ini sudah pernah mengikuti fellowship pada tahun sebelumnya. Mereka belajar bagaimana mencintai Alkitab. Ya harus dibaca setiap hari tentunya, Iya dong. gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita mampu dan kita dimampukan untuk bertransformasi karena kita sudah membaca Alkitab dan tentunya kita harus dekat dengan Tuhan kan. Baca Alkitab pasti kan itu kan firman Tuhan kan, perkataan Tuhan gitu ya Kak ya. Nah, hari ini kita aplikasinya nih Kak. Nah, kita mau menantang teman-teman semua
bagaimana mengaplikasikan yang tahun lalu mereka sudah baca firman Tuhan, sekarang perubahannya. Dan bagaimana berkomitmen juga seperti Timotius ya kan? Iya, berkomitmen. Jadi nggak cuma aku pengen gini, tapi nggak dilakukan gitu. Nah, di fall nanti Kak kita kasih deadline-nya. Jadi misalnya yang hal-hal kecil aja yang mereka sekiranya mereka bisa lakukan lah gitu di rumah. Misalnya marah misalnya. Aku tukang marah nih, oh ya menjadi lebih sabar. Jangka waktu berapa tuh pencapaiannya? Nah di situ nanti akan ditantang adik-adik kita dan teman-teman kita semua mengisi, melakukan. Nanti teman-teman boleh mengupdate perubahan-perubahannya melalui media apa saja. Oh ya. Ya itu kan tadi yang Kak Cia share ya. Jadi misalnya bisa lewat Facebook, lewat Instagram. Bersaksi lewat situ ya Kak? Bersaksi lewat situ gitu. Nah itu yang akan teman-teman lakukan lepas dari breakout room. Teman-teman melakukan semua komitmen yang sudah kalian tulis, lalu melakukannya dalam rentang waktu yang sudah kalian tulis, dan kalian boleh share dengan media apapun, TikTok, Instagram, apapun. Oh, satu lagi Kak, Ya. ini penting. Jangan pernah mau, aku selalu dibilang, jangan pernah mau melakukan apa-apa kalau disuruh. Mama selalu bilang, ambil dulu ini, belajar dulu kau, ke gereja dulu kau, ini dulu kau. Katanya nurut, gimana dong? Tapi nggak usah harus diingetin, harus ada gitu. kesadaran. Orang yang disuruh-suruh akan menjadi orang suruhan. Tetapi orang yang punya kesadaran akan menjadi pemimpin. Oke? Jangan. Jadi, aku tahu. Jadi maksudnya gini ya Kak Cia. Kalian melakukan perubahan bukan karena suruhan. Iya, tapi karena sadar. Tapi karena kesadaran itu tadi ya, karena kita bertransformasi. Iya, karena bukan anak-anak lagi, udah remaja loh. Betul, remaja betul. nggak harus disuruh-suruh lagi. Siap Iya. untuk menjadi orang yang hebat. Benar, luar biasa. Oke, kita sudah ready untuk pindah ke breakout room. Oke. Dalam hitungan, ya 3, 2, 1, sampai jumpa di breakout room. Kembali lagi bersama Kak Elfrida dan Kak Cia di main room di sini fellowship bulan Oktober. Aku surat terbuka. Gimana tadi di bor? Kalau di bornya aku Kak tadi masih bingung. Mau berubah apa ya gitu. Kayaknya mungkin masih belum memikirkan dia target perubahannya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita kasih waktu buat teman-teman semua lebih berpikir untuk memikirkan terhadap perubahan-perubahannya. Oke. Karena tadi masih belum ada bor yang masih belum selesai berdoa. Ada bor yang masih belum sempat untuk berfoto bersama. Kita foto sekarang atau nanti? Sekarang katanya. Oke. Sama komitmennya, lembar komitmennya ditunjukkan. Jadi open your game. Ya, lembar komitmennya dibuka semua. Dipampangin maksudnya. Oh, ini masih banyak yang hitam-hitam ini. Ada 3 lembar tapi masih banyak yang hitam. Oke, gimana? Lanjut aja. Ya, teman-teman semua silakan kalian membuka kamera karena kita akan berfoto bersama lembar komitmen kalian. Tunjukkan ke layar kamera kalian. Fokus biar bisa kelihatan isinya. Berikutnya kita ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Ada hadiahnya tentunya. 4 pertanyaan, siapa yang bisa menjawab secara cepat dan benar akan ada hadiah menarik tentunya. Jawabnya di kolom chat, boleh private ataupun umum, ya Kak? Oke.
Yang paling cepat dan benar itu yang kita pilih. Oke, pertanyaan pertama adalah Kapan hari jadi HKBP? Oh, tadi sudah ada. Saya kak. Oh, sudah ada. Tinggal Bang Tony yang hidup ya? Timothy, 7 Oktober. Apa? Tahun. Tahun. Jose Citer. 7 Oktober tahun 1861 kak. Nadine duluan ya. Siapa tuh yang teriak tadi itu? Rebecca duluan. Di chat gak? Di chat. Dari DM kak ada yang masuk. Nggak boleh DM ya? Oke. Jadi nggak boleh daerah katanya, mohon maaf ya. Jadi yang kita pilih adalah yang di tempat umum kak. Jadi siapa? Peter. Oh, pertanyaan John pertama nggak Peter. apa-apa katanya. Jadi yang pertama itu yang paling cepat siapa kak? Kita tunggu dewan juri yang berwenang. Jawabannya adalah 7 Oktober 1861. Yang benar adalah John Peter. John Peter. Selamat Yeay. kepada John Peter. John Peter kelas 7. Nah, bersiap. Ini semua pertanyaannya tadi Kak Cia udah jelaskan semua ya di awal. Pertanyaan kedua. Jawabnya di chat ya, Dan Kak. transformer itu apa? Jangan di direct message. Jangan di DM. Yang jawab di DM nggak dianggap menjawab ya. Yang menjawabnya di DM nggak dianggap menjawab. Hanaya perubahan. Timothy perubahan. Transformasi dan transformer itu apa? Ada dua. Ada dua. Transformasi itu apa dan transformer itu apa? Perubahan dan berubah, Hanaya. Gimana Kak Cia? Tadi Transformasi Iya, dan berubah. transformer. transformer harus tepat. Transformer itu apa? Karena kamu harus jadi transformer. Oh, harus tepat transformernya. Ya, Hanaya masih kurang tepat, Dek. Nathaniel, perubahan dan juga berubah. Transformer. Perubahan dan orang yang mau berubah. Yes. Oke. Weh. Kelas 9. Dari Yeay. kelas 9 ya, Kak. Kelas 9. Yeay. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ya, Joyce kelas 9. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ulang tahun Amang Sihite, enggak lah. Tanggal berapa? Hari Reformasi. Saya kak. Di chat Gabe. Di itu dong di chat. Yes. Siapa tuh? Jose ya? Jose. Tanggal 31. Tanggal 31 Oktober. Gila, guru kelas 7 langsung kelas 7. Biasalah. Oke, yang terakhir. Ini ada satu hadiah istimewa yang disiapkan oleh Kak Boleh? Cia. Kaosnya Inang di Iya, bawah tadi. kalau menang itu situ Di situ tadi, di bangku. di bangku aku simpen. Aku taruh. Ini keren. Kak, kakaknya Yeay, boleh luar ikutan biasa gak nih. sih? Nggak ada yang punya, nggak Ya, aku dijual juga mau dimanapun. jawab ini. Kalau ini. Ayo kelas 8. Iya. Erjun. Ini bahannya lembut sekali. Udah kayak tukang jual. Oke. Iya. Oke, gambarnya. Boleh ditunjukin gambarnya? Kakak. Ya, siapa ini? Kalau bisa menjawab siapa ini, tadi gambarnya udah. Yang satu orang Amerika, yang satu orang Jerman. Siapakah mereka? Kak, aku boleh nggak? Aku boleh dong. Kak, di hide dulu ya. Oh ya, kelas 9. Atas Kak.
Ya, Martin Luther salah. Martin Luther dan Martin Luther dan Martin King. Tunggu dulu. Apa kelas 8? Martin Luther dan Martin Luther King. Iya, tunggu. Ya, Nadine kak. Tidak hanya namanya doang. Apa Ada yang tuh. mereka lakukan? nah. Tadi juga kan? Gak cuma itu. Nadine berarti, Nadine. Apa yang mereka lakukan, Nadine kelas 9? Apa yang mereka lakukan? Ayo Nadine. Martin Luther apa? Martin Nadine. Luther King apa? Tadi udah dibilangin ya. Ya. Lumayan nih kaos. Ayo Nadine, apa yang mereka lakukan? Akankah aku tinggal di sini atau bawa pulang? Oh, tambah 2 lagi, oke. Oke, tadi Nadine ya, Nadine menjawab benar. Martin Luther dan Martin Luther King, tapi Ya benar. apa yang mereka lakukan? Bukan Nadine nggak bisa jawab ya. Nathanael. Nathanael, Reformator Kristen Martin Luther King, Reformator kesetaraan ras. Yes. Luar biasa. Jadi nggak Jadi ini goes to Nathanael. Oke. Ya. Nathanael. Ya menang ya. Ya, nggak Oke, apa-apa. kelas 8. Good job kelas 8. Ya. Ya, Nathanael kelas berapa, Dek? Tolong ditulis. Ya. Kelas 8, Kak. Kelas 8. Nathanael kelas berapa, Dek? Kelas 8, Kak. Kelas 8. Oke. Oke. 8, Kak. Kelas 8. Akhirnya yang terbaik kelas 8 ya. Itu harusnya dibagi 2 tuh kak kaosnya. Nadine kan jawab nama. 8 kelas 8. Good job. Nadine Nathanael nggak- jawab Nadine nggak bisa pekerjaannya jawab harusnya kejelasannya. digunting kak. Itu dibagi 2. Enggak, tadi Paksa dipanggil. banget sih lu, Pep. Jadi Nadine dipanggil, Nadine bener Martin Luther dan Martin Luther King. Tapi ketika Inang tanya lagi belum menjawab, yang ngejawab Nathanael. Iya. Keren kelas 8. Good job kelas 8. Ini kaosnya buat Nathanael. Kalau nggak mau buat kakak. Oke, karena ini para pendamping pra remaja sangat bersemangat, ada 2 pertanyaan lagi. Yaitu, silakan Inang, langsung. Oh, aku lagi yang Ya, boleh. apa ya pertanyaan selanjutnya ya? Oh, ada nggak yang bisa melakukan komitmen, menyebutkan 3 komitmen yang akan dilakukan satu Oh. orang? Siapa? Gampang banget itu. Ayo kelompok 1. Ulangin lagi, Kak. Apa yang ada nggak yang bisa menuliskan 3 komitmen yang akan dilakukan maksimal sudah bulan Desember ini, tahun ini? Komitmen tahun ini. Ayo Abraham tadi mau komitmen sampai Desember. Ayo. Ayo. Hanaya, Kak. 3. Asik Hanaya kelas 8. Ayo Hanaya. Oh. Atas lagi, Kak. Kak Hanaya. Kak Teh. Jawaban yang paling atas mungkin, Kak. Enggak ya? Tidak mudah marah, Oh, Hanaya. rajin belajar, Jose ya, menyelesaikan Jose. perjanjian baru Alkitab. Wih, keren. Jose, bener tadi, Kak. Hanaya, Jose. Ini boleh double. Yang sudah jawab boleh menjawab. Kak Nata, nggak boleh. Jose udah dapat belum? Jose sudah dapat, oke. Ini khusus yang menjawab adalah orang-orang yang belum menjawab sebelumnya. Hanaya sudah belum, Kak? Belum ya? Oke. Hanaya Kak, Hanaya. Berdoa, tingkatkan Belum. nilai dan baca Alkitab. Berdoa, tingkatkan nilai dan baca Alkitab. Benar ya? Ya. Benar ya. Desember ya. Dan harus jadi lebih baik. Iya. Ini kakaknya guru kelas 8 nanti akan kita tanya nih ya. Akan Bener ditanya. nggak Desember ya? Oke. Hanaya, Kak Hera dan Kak Natalina. Kak Hera, Kak Natalina. Lagi serius di belakang. Kakak. Hanaya. Satu lagi berarti. Ya kan? Oke, satu lagi, Kak. Satu lagi.
Wah, ada yang jawabnya serius-serius Kak sebenarnya. Ada yang tidak mudah marah, rajin belajar tanpa disuruh, menyelesaikan perjanjian baru Alkitab. Tidak mudah baper, makin rajin mengikuti sekolah minggu, mendapat nilai bagus di Mapel. Wih, keren-keren. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Siapa yang disebut Timotius? Siapa Timotius? Tadi kan dari tadi ngomong Timotius dulu. Siapakah dia? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa Timotius? Siapa itu Timotius? MB. Ada tadi ya Kak Cia bilang MB. MB. Apakah MB dan siapakah dia? Siapakah yang disebut Timotius? Pekerjaannya adalah MB, MB, dan seperti apa? Aku boleh jawab nggak kak? Buat kelas Kenapa? 7 hadiahnya. Siapa itu? Siapa itu? Kak Febri. Ya Kak Febri nggak boleh. Ya. Udah nggak ada kaos Kak Febri. Sabar ya Kak Febri. Nggak ada yang tahu. The Messenger Boy. Keren. Oh, Siapa? Naya lagi. Oke. Batal. Belum, nggak bisa ya? Ganti pertanyaan. Dia udah jawab tadi. Udah ya. Ya, teman-teman, jangan diborong dong. Jadi kalau sudah jawab ya sudah ya. Kasihan teman-teman yang lain dong. Tantang per kelas. Oh, apa itu? Oke. Ini tantangan per kelas, tapi hadiahnya bagi-bagi dong. Beng. Kakaknya boleh nggak kalau tantangan per Ini kelas? pertanyaan Kakaknya boleh untuk nggak? per kelas, agak susah berarti Kak. Oke, silakan. Oh, Kakak. Enggak, atau ada dari kamu pertanyaan dari kamu? Enggak ada. Saya cuma dayang-dayang di sini. Oke, ini katanya tantangan per kelas. Ya, tantangan per kelas. Ayo kelas 9. Pertanyaannya adalah, silakan Kasia. Tantangan per kelas ya, tantangan per kelas. Seperti apa ya kalau pertanyaan data tantangannya? Perwakilan dari kelas katanya. Oh, perwakilan dari kelas. Ya. Oke, pertanyaannya satu berarti ya. Iya, 1. Kelas 7. Siapakah yang disebut dengan mentor Timotius dan di manakah dia menulis surat? Aku tahu. Ayo kelas 7. Siapa mentor Paulus? Timotius dan Kak. di manakah? Kak, GSM-nya boleh jawab nggak? Kak Febri gimana sih? Tapi anak aku Siapa langsung mentor jawab Timotius tuh. dan di Peter, manakah dia menulis surat? Di Peter tempat Jose di mana jawab. tempat yang paling susah di mana? Ayo, Paulus di dalam penjara. Paulus ya, keren. Siapa yang itu yang nulis? Kelas 7. Joyce. Oke. Buat kelas 8. Jose. Jose udah ya, nggak boleh. Ganti lagi Kak. Buat kelas 7. Ya. Jadi peraturannya gini teman-teman. Walaupun ini tantangan per kelas, tetap yang sudah jawab nggak boleh jawab ya. Oke. Oke, tadi Kak Cia sudah tulis ada gambarnya. Siapakah yang disebut dengan rasulnya orang Batak? Aku tahu. Siapa rasulnya orang Batak? Ayo kelas 8 jawab. Kakaknya boleh nggak? Rasulnya orang Batak siapa? Kelas 7. Aduh. Kakaknya boleh nggak kakaknya? Ya. Nggak boleh kak anaknya. Ayo kelas 8. Aduh itu gampang Nggak banget. boleh itu kelas 7. Kelas 7. Nah tuh Marvel kak. Marvel. Ih Nadine udah jawab Nadine. Marvel, no mention. Nadine nggak Kak. Oke, sip, no mention. Kelas 7. Marvel Simanjuntak. Ada aja Ludwig Kak. Mana ada Ludwig? Ludwig no mention. Oke, sekarang kelas 8. Kakak ingatkan lagi, ini buat yang belum pernah sama sekali menjawab ya. Untuk kelas 8 tantangannya. Kelas lain jangan jawab, nanti kalau ketahuan kan rugi. Yuk silakan Kak. Ayo kelas Oke, 8, kelas pertanyaan 8 yang kamu penting bisa. nih. Apa yang kamu mau lakukan
ketika nanti kamu lulus dari kuliah, mau jadi apa dan apa yang kamu lakukan? Aduh, gampang banget. Nah, lu. Nanti, kalau aku, Lu. dulu aku mau jadi pendeta tuh cita-citanya dari SMA, bahkan bisa jadi dari kecil Ah, kan. ini mas Mau jadi semuanya apa benar. dan apa yang mau kamu lakukan begitu lulus Ayo kuliah? kelas 8, mana suaramu? Ayo kelas 8 ngomong aja menjadi apa kek boleh. Ih, kakak GSW jangan bantuin. Ayo cepet. Ayo jawab. Itu Kak Hanaya Kak mau jadi Bantuin, ilmuwan. Tiur. Hanaya mau Hanaya nggak boleh nggak lagi, boleh jawab Hanaya udah lagi, pernah. Hanaya. Yang Hanaya lain, nggak yang boleh lain. jawab lagi sayang. Nih jangan Ayo, jangan Adik, kelas apa? 8 Ilmuwan. isinya Hanaya ya. Mau jadi ilmuwan? Iya, kalau jadi ilmuwan yang mau ngapain? Jennifer Kak, Jennifer mau jadi artis. Ya terus kalau jadi artis apa yang mau lakukan? Nah, Mau jadi transformer. Menjadi transformer bukan diri yang berubah doang, Iya. tetapi merubah juga orang lain. Seperti betul. apa? Seperti apa? Jadi nggak cuma sampai mau jadi apa, tapi kan tadi formnya pribadi Kristusnya itu loh tujuannya. Ya Kan mau kita- jadi apa? Seperti betul, apa? Apa yang mau dicapai? Betul. Apa yang mau dicapai nanti? Karena kan kita seperti tema, kita adalah surat terbuka, Mhm. ya kan? Ayo, kelas 8, masih belum ada yang benar. tadi kelas 7 gak Jadi artis, tapi pertanyaannya apa gampang. yang mau dilakukan? Ya, artis juga banyak loh. Artis melakukan apa? Yang berbau-bau kekristenan. Nah, Mau buka yatim, kantor yatim asrama kayak buka apa kayak sesuatu yang mau dilakukan. Sebagai artis, sebagai ilmuwan apa? dijabarin lagi Jennifer. Aplikasinya apa aplikasinya? Ayo, menyerah? Menyerah kelas 8. Kelas 8 mana suaranya? Lagi mau artik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kelas 8 menyerah. Kelas 9. Mau menghibur orang. Ya. Biar gak sedih. Oke, untuk tantangan kelas 9 yang menjawab yang belum pernah menjawab ya. Oke Kak, silakan. Ya, pertanyaannya sama seperti tadi. Kamu mau jadi apa setelah nanti lulus kuliah dan apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi apa itu? Menjadi ilmuwan kek, menjadi apa, artis juga boleh. Tetapi ketika kamu menjadi ilmuwan atau artis, apa yang mau kamu lakukan? Ya, ini kaitannya dengan tema fellowship bulan Iya. ini. Adik-adik. Kalau menjadi surat Kristus, artis yang membawa surat Kristus seperti apa? Betul. Ilmuwan yang membawa surat Kristus seperti apa? Seperti apa? Ya. Ayo Aplikasinya. kelas 9 ayo. Ada nggak sih yang mau jadi pendeta? Ada Ya. dong. Biar ada temenku. Ayo kelas 9. Ayo kelas 9. Ayo kelas 9 yang belum pernah menjawab. Ini nuansanya ada nuansa-nuansa Natal nih. Ayo kelas 9. Ya, jadi nggak cuma mau jadi apa, misalnya jadi ABC, enggak. Tapi apa yang kamu lakukan menjadi ABC itu yang hubungannya dengan surat Kristus yang terbuka, menjadi pribadi Kristus. Apa yang mau kalian lakukan gitu ya? Ya misalnya aku pendeta, kita buka sekolah. Jadi pendeta buka ini, jadi pendeta buka ini. Mau jadi ilmuwan misalnya, buka pusat penelitian untuk kesehatan banyak orang bisa. Luar biasa. Misalnya kayak gitu-gitu. Mau jadi dokter, Iya. dokter itu yang udah- bisa membantu banyak orang di kampung, misalnya kayak gitu. Itu clue-nya udah banyak banget. Ayo kelas 9. Kelas 9 ini malu-malu memang. Kelas 9 rendah hati katanya. Oke, menyerah. Menyerah ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, sudah? Oke, ya. Kak, aku akan memberikan waktu buat Kak Cia untuk konklusi, untuk rangkuman dari semua yang disampaikan hari ini. Oke, Silakan. oke. Hari ini
kita telah belajar dari Timotius, seorang muda yang mau memberikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Timotius, orang muda yang mau berkomitmen. Timotius adalah messenger boy. Saya berharap adik-adik juga menjadi messenger boy dari HKBP Rawamangun, menjadi messenger girl dari HKBP Rawamangun, pembawa pesan, kabar baik bagi banyak orang, walaupun sulit banget menjadi orang baik. Sulit sekali mengalahkan keegoisan diri. Sulit, yang paling sulit mengalahkan kemalasan diri kita. Yang paling sulit juga menahan diri mengucapkan kata-kata kasar. Itu sulit sekali. Tetapi hari ini kita diingatkan, sesulit apapun hidup, tangan Tuhan, roh Tuhan akan senantiasa menguatkan kita untuk mentransformasi hidup kita dan menjadi transformer, merubah banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun sekali lagi Kak Cia bilang sulit sekali, tapi sekali lagi tangan Tuhan menguatkan kita, dan Kak Cia berharap satu dari kalian suatu hari nanti akan ketemu dengan Kak Cia di PA Raja, di Sipoholon, satu atau berapa orang menjadi pendeta Huria Kristen Batak Protestan, menjadi orang yang luar biasa, bahkan menjadi dokter juga boleh, menjadi artis juga boleh, menjadi apa saja, tetapi harus juga menjadi surat Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Amin, luar biasa. Ya, kita akan mengumumkan para pemenang yang tadi sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Silakan Kak T dan Kak Novi. The winner or untuk yang memberikan pertanyaan, the winner Hanaya dari kelas 8, John Pesilitonga dari kelas 7, dan Jose Sitorus dari kelas 7. Dan untuk yang menjawab pertanyaan, the winner are Hanaya dari kelas 8, John Pesilitonga kelas 7, Jose Sitorus kelas 7, Joyce M. Silitonga kelas 9, Nathanael kelas 8, Marvel Simanjuntak kelas 7. Selamat! Kalian dapat menghubungi kakak kelas masing-masing ya. Oke. Nah, itu dia penghujung fellowship kita bulan Oktober. Oke. Aku surat terbuka. We transform ya. Jadi mudah-mudahan setelah fellowship ini banyak Timotius lainnya yang akan transformasi dalam kehidupannya, dia menjadi pribadi Kristus. Oke. Wah, Kak Jessie, luar biasa sekali. Betul sekali, Yeay. Dani. Luar Karena biasa ya, Kak betul. Cia memberikan, dan pemenangnya juga ya. Iya, Selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan. Yang lainnya tetap semangat di fellowship berikutnya. Bang Abdi, kita mau bernyanyi lagi. Aku mau berubah. Kita sambil goyang bangkit berdiri teman-teman. Semua di ruangan. Aku berubah karena Yesus. Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus.
karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sambil digoyang, kita berubah karena siapa? Karena Yesus. Aku Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Semuanya. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sebab Yesus di hatiku. Sebab Yesus di hatiku. Oke adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini, tetapi ibadah prosesinya doang yang berakhir. Ibadah yang sesungguhnya akan nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama, tetapi Kak Cia mau adik-adik meletakkan tangannya di atas dada, tangan kiri di atas dada, dan tangan kanan di atas komitmennya tadi. Tangan kiri di atas dada kita, dan tangan kanannya di atas komitmen tadi. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur. Siang hari ini kami telah belajar dari Timotius, seorang muda yang mampu memberikan dirinya sepenuhnya bagi kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan, membawa surat dari Rasul Paulus kepada banyak orang kabar sukacita, membawa surat dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sampai tiba di HKBP Rawamangun. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk mampu menjadi seperti Timotius, menjadi messenger boy, menjadi messenger girl di dalam keluarga kami, di sekolah, di dalam setiap tempat yang kami lalui. Ini berat ya Tuhan, tetapi hari ini kami menyerahkan hati kami, diri kami, hidup kami untuk berkomitmen bahwa di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa dan dalam Roh Kudus, kami kuat melakukannya bersama-sama dengan Kristus. Kami siap menjadi surat Kristus. Kami siap menjadi messenger boy and messenger girl dimanapun kami berada. Mentransformasi hati kami menjadi transformer bagi banyak orang, bagi gereja kami HKBP Rawamangun, bagi rumah kami, bagi sekolah kami, bahkan bagi orang-orang yang menyakiti hati kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa doa yang diucapkan Yesus Kristus bagi para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari reformasi. Salam reformasi. Iya, selamat hari Minggu teman-teman. Salam reformasi. Salam reformasi. Harus lebih kenceng ya. Salam reformasi. Dengan demikian berakhirlah semua fellowship bulan Oktober ini. Aku, Surat Kristus, be transformed. Kakak-kakak semua mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua di dalam fellowship bulan Oktober. Sampai jumpa dalam fellowship bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.